Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi himpunan bagian pertama. Di bagian pertama ini ada 4 hal yang ingin kita sampaikan, ya. Yang pertama adalah terkait dengan apa itu himpunan, kemudian bagaimana notasi dari himpunan, kemudian bagaimana menyatakan himpunan dan apa jenis-jenis himpunan, ya. Bahkan nanti juga akan dilanjutkan dengan relasi antara dua himpunan. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu terkait dengan apa sih itu himpunan, ya. Kata himpunan, ya, bukan menjadi kata yang awam untuk kita semua, tetapi himpunan ini sudah sering kita dengarkan di berbagai diskusi, di berbagai perkumpulan dan lain sebagainya. Lalu, apa sih himpunan itu sendiri? Kalau di dalam bahasa Inggris, ya, himpunan itu dituliskan sebagai set, yang artinya kumpulan. Sebagai contoh misalkan, di kemahasiswaan misalkan ada namanya himpunan mahasiswa jurusan, yang artinya kumpulan mahasiswa jurusan, ya. Atau tidak di masyarakat misalkan ada himpunan mahasiswa pemuda pecinta alam misalkan. Artinya di dalamnya adalah berisi orang-orang yang mencintai alam. Nah, untuk memahami lebih jauh terkait dengan pengertian himpunan, saya coba beri contoh, ya. Ada 2 contoh di sini. Yang pertama adalah himpunan cowok ganteng, yang kedua misalkan himpunan cowok cantik dan lain sebagainya. Kemudian di sisi paling kanan itu ada lagi namanya himpunan mahasiswa, kemudian himpunan ikan di laut. Nah, sebelum saya menyampaikan mana sih yang merupakan contoh himpunan dan mana yang bukan himpunan, saya persilakan kepada Anda untuk menentukan secara mandiri apakah himpunan itu atau contoh himpunan itu berada pada sisi kiri atau sisi kanan. Saya persilakan. Ya. Nah, dari kedua contoh ini sebenarnya yang merupakan contoh himpunan itu adalah yang bagian kanan, ya. Kenapa himpunan cowok ganteng, kenapa himpunan wanita cantik itu bukan termasuk himpunan? Karena ketika kita berbicara cowok ganteng, maka setiap orang punya perspektif yang berbeda, ya. Sama halnya juga wanita cantik misalkan. Setiap orang punya perspektif yang berbeda sesuai dengan pandangannya mana yang merupakan wanita cantik, mana yang merupakan cowok ganteng. Berbeda kalau kita berbicara misalkan himpunan mahasiswa. Maka tentu yang termasuk di dalamnya adalah semua mahasiswa. Yang bukan mahasiswa berarti bukan merupakan bagiannya. Sama juga misalkan himpunan ikan di laut. Artinya berarti kalau ikan yang ada di darat atau ikan yang apa namanya di air tawar berarti itu bukan bagiannya, ya. Sebagai contoh lain misalkan himpunan mahasiswa tadris matematika. Artinya kumpulan mahasiswa tadris matematika. Di luar itu berarti bukan bagiannya atau bukan himpunannya atau bukan anggotanya. Ya. Lalu melalui 2 contoh ini apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan himpunan? Himpunan itu apa sih? Gitu ya. Coba Anda pikirkan beberapa detik dari 2 ilustrasi yang telah saya berikan tadi. Ya. Nah, kesimpulannya adalah himpunan itu sendiri adalah kumpulan objek, ya, yang terdefinisi dengan jelas atau memiliki karakter yang sama. Jika Anda memperhatikan penjelasan saya tadi terkait misalkan himpunan mahasiswa tadris matematika, berarti anggotanya adalah seluruh, ya, mahasiswa tadris matematika dimanapun dia berada.
terkecuali kita misalkan kerucutkan menjadi Himpunan Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kendari. Maka anggota himpunannya adalah semua ya mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kendari dari semester 1 sampai dengan semester akhir ya. Gitu. Boleh lagi kita kerucutkan misalkan Himpunan Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kendari yang memprogramkan mata kuliah PDM tahun 2020. Berarti jumlahnya bisa kita tahu tuh ya. Ada berapa orang di situ ya, siapa saja anggota-anggotanya. Nah, jika kita bercermin dengan definisi ini, maka memang himpunan cowok ganteng itu kita tidak bisa katakan sebagai himpunan ya, karena tidak bisa kita definisikan secara jelas apa definisi ganteng itu, apa definisi cantik itu. Gitu ya. Oke, ini adalah penjelasan sederhana terkait dengan definisi atau pengertian dari himpunan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada notasi dan lambang himpunan. Himpunan ya biasanya dinyatakan dengan ya atau selayaknya dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi A, B, C, D dan seterusnya, kemudian dinotasikan dengan kurung kurawal. Jadi Anda sering melihat misalkan A sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D dan seterusnya ya. Yang mana di dalam kurung kurawal itu isinya adalah di dalam sini isinya adalah anggota dari himpunan tersebut. Jadi kalau Anda menuliskan himpunan, jangan lupa ya simbolnya itu himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital, kemudian simbolnya menggunakan atau dinotasikan dengan kurung kurawal. Jadi ketika Anda membuat kurung kurawal, artinya itu adalah himpunan. Kemudian selanjutnya adalah keanggotaan ya. Keanggotaan dari himpunan itu sendiri dinotasikan dengan ini modelnya seperti M ya. Ini modelnya seperti M ya, yang ini. Ya. Sorry, modelnya seperti E yang artinya adalah elemen ya atau anggota atau ya, elemen atau anggota ya. Kemudian kalau bukan anggota itu biasa disimbolkan atau dinotasikan dengan ini ya. Sama juga dengan sama dengan dan tidak sama dengan ya. Tinggal di garis miring saja. Oke. Jadi kalau kita misalkan kita punya fungsi nanti kita punya himpunan nanti ada contohnya di bawah. Misalkan seperti ini. Nah, kalau yang ini banyaknya anggota himpunan itu dinotasikan dengan N. Jadi N itu ketika kita ingin mengetahui berapa banyak himpunan anggota dari A misalkan, maka kita bisa menuliskan NA itu sama dengan berapa ya. Sebagai contoh misalkan ini. Oke. Nah, kita punya himpunan A yang mana anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Maka 1 itu adalah elemen ya. Elemen atau anggota dari A dan 5 itu bukan anggota dari A atau bukan elemen dari A. Karena A itu sendiri hanya terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu berapa banyak anggota di A? NA berarti kita bisa menulisnya menjadi NA yaitu sebanyak 4A anggota. Itulah kurang lebih notasi dan lambang dari himpunan. Ya, mulai dari penulisan himpunan itu menggunakan huruf kapital, kemudian kita menggunakan kurung kurawal, kemudian ada simbol elemen atau anggota di dalamnya. Untuk menyatakan banyaknya anggota, kita menggunakan simbol N, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada penulisan himpunan. Di dalam penulisan himpunan ada dua cara. Yang pertama menggunakan tabulasi, kemudian yang kedua menggunakan perincian. Tetapi ada beberapa referensi menambahkan satu cara penulisan lagi yang namanya
secara baku atau yang sudah dibakukan. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah dengan cara tabulasi. Sebagai contoh, misalkan Anda bisa melihat himpunan A, anggotanya adalah A kecil, B kecil, dan seterusnya. Nah, penulisan secara tabulasi ini artinya adalah kita menuliskan semua, ya, yang mungkin dari anggota-anggota himpunan itu. Jadi, kita tuliskan semua tuh, misalkan tadi A, ya, himpunan A itu anggotanya adalah A, B, C, dan seterusnya, ya. Kemudian setiap anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma, ya. Dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan antara A dengan B itu kan dipisahkan oleh tanda koma. Itulah cara penulisan yang pertama, yaitu menggunakan cara tabulasi. Kemudian yang kedua, dengan cara perincian. Kita membuat rincian. Misalkan sebagai contoh, misalkan himpunan A itu X, ya. Jadi cara bacanya ada X, di mana X itu lebih besar dari 2 dan X itu lebih kecil dari 7. X adalah bilangan bulat. Oke, ini adalah cara penulisan perincian. Keduanya, ya, keduanya boleh saja kita gunakan, tetapi ada hal-hal tertentu yang kemudian kita bisa memilih mana penulisan himpunan yang paling tepat. Ya, misalkan begini, kalau misalkan anggota dari bilangan itu terlalu besar, terlalu banyak, maka dengan perincian, ya, dengan cara perincian itu bisa lebih singkat. Kalau tabulasi kita dituntut untuk menuliskan semuanya, tetapi kalau perincian kita hanya merinci saja, ya. Tetapi maknanya tetap sama, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kalau ini kita tuliskan dalam bentuk tabulasi, maka tentu himpunan A itu menjadi, saya bisa tuliskan di sini. Jadi himpunan A itu bisa menjadi 3, ya. Kemudian 4, oke. Kemudian 5, dan yang terakhir adalah 6. Ya, jadi anggota dari himpunan A itu adalah 3, 4, 5, 6. Kalau ini kita tulis secara tabulasi, gitu. Kemudian kita masuk pada cara penulisan yang ketiga, yaitu menggunakan simbol baku atau standar-standar baku, misalkan N, Z, Q, dan C, ya. N itu bilangan asli, Z itu bilangan bulat, dan seterusnya. Bahkan di Z itu ada namanya Z positif, ada Z negatif. Berarti bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, jadi ada 3 cara penulisan himpunan yang pada umumnya sebenarnya dikenal hanya 2, yaitu cara tabulasi dan cara perincian. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam himpunan. Ada yang namanya himpunan kosong. Silakan Anda cari apa sih sebenarnya himpunan kosong itu sendiri. Biasanya, jadi himpunan kosong itu biasanya hanya dinotasikan dengan kurung kurawal tanpa ada elemen di dalamnya. Atau dinotasikan dengan ini, ya, himpunan kosong. Tugas Anda, silakan Anda cari apa itu himpunan kosong. Definisinya bagaimana. Kemudian selanjutnya, himpunan semesta. Ya. Sebagai contoh, misalkan himpunan semesta itu Z atau bilangan bulat. Himpunan semesta itu misalkan N, bilangan asli. Jadi, himpunan semesta itu biasanya disimbolkan atau dinotasikan dengan S atau U. S itu maksudnya semesta, U itu diambil dari bahasa Inggris universal, ya, atau keseluruhan. Nah, ini akan menjadi tugas Anda. Anda harus mencari apa itu himpunan kosong. Jadi, pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus mencari apa itu himpunan semesta. Selanjutnya, Anda mencari apa itu himpunan berhingga dan apa itu himpunan tak berhingga, ya. Silakan Anda cari. Ini akan menjadi tugas Anda dan harus diselesaikan pada hari ini.
Selanjutnya kita masuk pada relasi antar dua himpunan, ya. Yang pertama, himpunan yang sama. Ketika kapan kita bisa katakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B? Ketika kapan? Nah, secara matematis, himpunan A sama dengan himpunan B, ya, jika dan hanya jika untuk, ya. Jadi kalau ini kita baca, jika dan hanya jika untuk, ya, semua X adalah anggota dari A, maka X juga anggota dari B. Dan untuk semua X itu adalah anggota dari B, dan X itu adalah maka X itu anggota dari A, ya. Atau di sini kita bisa menuliskan misalkan untuk semua Y, di mana Y itu elemen dari B, maka Y elemen dari A. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, A atau himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Atau A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Nah, ketika kedua himpunan tersebut telah memenuhi dua yang ini, maka kita bisa katakan bahwa himpunan A dan himpunan B itu sama. Sebagai contoh misalkan gini, kita punya himpunan bilangan asli, ya, dan kita mempunyai himpunan bilangan bulat positif. Tentu kalau bilangan asli, kalau kita tabulasi, yang ini kan model penulisan secara perincian, ya. Kalau ini kita tabulasi berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau Z positif juga 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita bisa katakan bahwa A sama dengan B. Karena unsur-unsur atau elemen-elemen atau anggota-anggota yang ada di dalamnya adalah sama. Artinya bahwa A itu adalah bagian dari B dan B itu bagian dari A. Sehingga kita bisa katakan relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah sama. Kemudian relasi yang selanjutnya adalah, ya, himpunan bagian. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Misalkan kita punya himpunan A, kemudian kita punya himpunan B, ya. Maka A subset B atau A adalah himpunan bagian dari B. Ini cara bacanya, ya. Jadi, kalau kita baca A subset B seperti ini, kalau yang ini namanya A superset B, atau bisa kita baca kalau dari arah sini berarti B subset A. Kalau ini berarti kalau kita baca dari arah sini berarti B superset A. Oke. Nah, contoh misalkan ini. A itu kita punya himpunan anggotanya adalah 1 dan 3, dan B itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya atau bilangan asli, ya. Maka kita bisa katakan bahwa A itu himpunan bagian atau subset dari B, ya. Sebagai contoh misalkan ini. Berarti yang B itu adalah lingkaran besar ini, ya. Kemudian yang A itu adalah lingkaran kecil yang berada di dalam B. Itulah gambaran terkait dengan himpunan bagian. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah A itu subset dari A? Kemudian yang kedua, apakah himpunan kosong itu subset dari A? Silakan Anda jawab, ya. Nanti digabungkan dengan pertanyaan saya sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan himpunan saling lepas. Ketika kita berbicara saling lepas, maka artinya bahwa relasi antara keduanya tidak ada. Sebagai contoh misalkan, himpunan mahasiswa Tadris Matematika angkatan 2020. Kemudian himpunan B-nya misalkan himpunan mahasiswa, ya, Tadris Biologi misalkan tahun 2020.
semestanya, ya misalkan semestanya atau universalnya adalah mahasiswa, ya. Misalkan mahasiswa tadris matematika. Maka tentu keduanya tidak akan saling beririsan, ya. Mereka akan saling lepas, gitu ya. Karena memang tidak satu himpunan atau tidak ada relasi antara keduanya, gitu ya. Nah, ini notasinya. Jadi A iris B, ya, itu adalah himpunan kosong atau tidak dari irisan, atau biasa disimpulkan dengan ini, ya, gitu. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya himpunan A, B, C, kemudian himpunan B, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka A dan B itu tidak beririsan, tidak punya relasi, atau relasinya saling lepas. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada himpunan ekuivalen. Nah, ketika kita berbicara ekuivalen, maka orientasi kita adalah pada banyaknya anggota. Dua himpunan dikatakan ekuivalen, jadi ini simbol ekuivalennya. Dua himpunan dikatakan ekuivalen ketika banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Sebagai contoh misalkan yang ini. Oke. Yang mana A itu banyak anggotanya 3, B juga banyak anggotanya ada 3. Maka A dan B itu ekuivalen. Selanjutnya yang terakhir adalah himpunan kuasa. Apa sih himpunan kuasa itu sendiri? Jadi himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan PA adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A. Jadi semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Sebagai contoh misalkan, kita punya himpunan A, B, C, maka himpunan bagian dari A, ya, A itu memiliki himpunan bagian. Yang pertama adalah di sini himpunan kosong, ya. Di sini ini harus ada himpunan kosong. Oke. Kemudian A itu sendiri artinya bahwa A itu bagian atau himpunan bagian dari A besar, ya. Kemudian B juga himpunan bagian dari A besar, C dan seterusnya. Kemudian A, B termasuk, ya. Kemudian A, C, B, C, A, B, C, ya. Itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A, ya. Sehingga himpunan kuasa dari A itu, ya, ada himpunan kosong, ya. Ini boleh kita tulis begini, boleh seperti yang tadi. Kemudian ini adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian dari A, yang mana ini kita bisa katakan sebagai himpunan kuasa. Jadi ini himpunan, di dalamnya lagi ada himpunan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana jika misalkan kita punya himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Berapa banyak himpunan kuasanya? Apa saja himpunan kuasanya? Silakan Anda cari, kemudian tentukan pula bagaimana pola dari banyaknya anggota himpunan kuasa. Artinya, yang bagian terakhir ini, pertanyaan terakhir ini, bagaimana kalau misalkan anggota himpunannya ada 5? Misalkan lagi anggota himpunannya ada 6 dan seterusnya. Berapa banyak? Bagaimana polanya untuk bisa mendapatkan banyaknya himpunan kuasa yang ada atau anggota himpunan kuasanya? Oke, silakan Anda jawab. Ini akan menjadi tugas Anda. Baik, itu saja yang coba saya jelaskan pada video terkait dengan materi himpunan bagian 1 atau part 1. Insya Allah kita akan lanjut pada materi himpunan, ya, part 2, yang mana di dalamnya kita akan menjelaskan terkait dengan operasi pada himpunan, kemudian sifat-sifat himpunan, kemudian kita akan membahas kardinalitas,
kemudian yang bagian terakhir adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan himpunan. Nah, untuk nomor 1 sampai nomor 3, saya persilakan kepada Anda sekalian untuk, mengerjakannya, merangkum dalam 2 lembar, ya, 2 halaman, eee, dan ini disetorkan sebelum pertemuan minggu depan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan datangnya dari saya, dan jika ada yang keliru atau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui, komentar atau, melalui WhatsApp yang kita sudah buat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.